everyone, konnichiwa, bonjour. Hari ini aku diberikan suatu topik dari dosen psikologi pendidikan, Bapak Zidni. Topik ini tuh cukup berkesan untukku karena aku jadi bisa mengingat guru-guruku yang dulu yang berjasa juga untuk pendidikanku. Nah, guru favorit, ngomongin guru favorit, guru itu bukan sekedar orang yang cuman memberikan ilmu, tapi juga orang yang mendengarkan, memahami, dan juga memberi sayap dan bekal untuk kita supaya kita bisa terbang lebih tinggi. Selama hampir mungkin sekitar 13 tahun aku menempuh pendidikan, itu termasuk dengan kuliah 1 tahunnya, aku memiliki beberapa guru favorit. Kalau waktu SD mungkin karena ingatanku tidak begitu ingat, jadi aku tidak begitu ingat siapa aja guru favoritku waktu SD dan juga kenapa. Lebih tepatnya kenapanya sih. Tapi kalau waktu SMP aku tuh ingat banget aku punya 3 guru favorit, dan 2 diantaranya adalah guru bahasa dan yang satu guru matematika. Yang guru bahasa ini, yang satunya guru bahasa Jawa dan juga satunya lagi guru bahasa Indonesia. Aku suka mereka karena mereka tuh benar-benar membekali aku di dunia tulis menulis, karena dulu tuh aku sempat aktif di dunia menulis, terutama di dunia cerpen dan juga novel, di dunia sastra. Mereka tuh benar-benar membimbing aku dari yang aku nggak tahu apa-apa hingga aku tuh bisa menulis dengan baik dan benar. Kalau bukan karena mereka, mungkin nggak ada nih sosok Rara Nurwindinaraya yang sekarang. Terus mereka juga orangnya friendly banget, enak banget diajak diskusi. Terus mereka juga bersedia meluangkan waktunya kapanpun aku butuh mereka, meskipun di tengah-tengah kesibukan mereka. Lalu juga mereka benar-benar gak pernah kayak merasa tertutup kepada saya, karena even dan juga meski sekarang saya sudah kuliah, saya masih bisa menghubungi mereka ketika saya butuh pendapat. Itu sih. Dua guru ini adalah Bapak Didik Ardianto. Semoga Bapak, mungkin barangkali video ini lewat di depan Bapak. Dan juga yang satunya adalah Ibu Pipit. Lalu di SMP saya punya satu guru lagi, yaitu guru matematika. Namanya Bapak Yusuf Habibi. Betul sekali, namanya mirip dengan Bapak Presiden kita yang ketiga. Pak Habibi ini adalah guru yang menurut saya paling memotivasi saya dalam belajar. Beliau gurunya seru abis, gaul juga. Terus ketika ngajar matematika, saya sebenarnya memiliki kelemahan di hitung-hitungan, tapi beliau itu selalu memotivasi saya biar saya tuh nggak menyerah terutama dalam matematika gitu. Oke, next, selanjutnya ada di jenjang SMA. Nah, jenjang SMA ini aku tuh mempunyai 3 guru favorit juga. Yang pertama itu ada guru PPKN, namanya Bu Ratih. Bu Ratih ini orangnya benar-benar kritis. Beliau itu adalah guru pertama yang berani bertanya secara langsung bertanya dan juga menyela ketika informasi yang kami sampaikan kurang tepat. Karena waktu PPKN itu tuh di sekolah saya dulu, itu tuh setiap kita melalui satu bab, kita sudah menyelesaikan satu bab, kita itu harus mempresentasikan studi kasus. Nah, studi kasus itu diambil dari berita-berita yang sedang tren saat ini, baik itu politik atau berita-berita pelanggaran hukum. Nah, dari situ kami tuh selalu disuruh coba, misal ada berita ini pencalonan gubernur yang presiden juga mendukung. Nah, itu kan melanggar undang-undang kan. Nah, kita itu harus menyertakan undang-undangnya, nomor berapa, halaman berapa. Pokoknya kita juga harus mengetahui hukum-hukum dan juga setidaknya memahami hukum-hukum yang ada di Indonesia. Dan ketika ada pelanggaran, kita tuh bisa mengindikasikan bahwasannya itu adalah pelanggaran hukum. Dan menurut saya itu adalah pembelajaran yang paling seru, karena
kita nggak cuma mengerti secara teori, tapi kita juga memahami implikasi yang ada. Lalu selanjutnya itu ada guru ekonomi. Sebenarnya saya itu nggak ada pelajaran ekonomi karena saya itu merupakan mahasiswa atau siswi IPA. Tapi saya tuh join di satu ekstrakurikuler yang dimana pembinanya itu merupakan guru ekonomi, dan menurut saya guru tersebut itu tuh guru yang sangat-sangat mengayomi dan mendengarkan siswanya. Karena ketika saya merasa ada masalah atau ketika saya kesulitan dalam ekstrakurikuler saya, beliau itu selalu mendatangi saya dan selalu menanyakan kira-kira masalahnya itu ada di mana, dan juga selain itu kira-kira saya mendapatkan kesulitan apa lagi yang bisa beliau bantu. Selain itu beliau adalah fasilitator terbaik yang pernah saya miliki selama saya mengikuti ekstrakurikuler selama saya sekolah, karena selain beliau juga mensupport dukungan psikologis, beliau juga terkadang memberikan kami dukungan berupa material, yaitu uang. Ketika misal ada perlombaan dan perlombaan tersebut itu ternyata butuh biaya, dan beliau itu akan selalu mensupportnya dengan uang beliau sendiri. Beliau selalu sesuportif itu kepada siswa-siswanya. Terus juga pembawaannya adem, beliau juga selalu menyemangati siswa-siswanya. Bahkan even ketika saya sudah kuliah sekarang pun beliau masih sering menanyakan kabar saya dan juga bagaimana kuliah saya. Intinya beliau adalah guru paling perhatian yang pernah saya temui, meskipun saya tidak pernah diajar oleh beliau. Terus guru yang satu lagi adalah guru bahasa. Ini guru bahasa Indonesia, namanya Bapak Joni Kristanto. Beliau sering dijulukin satpam sama teman-teman saya karena beliau itu selalu nongkrong di depan pagar halaman untuk parkir motor, dan itu mencegah teman-teman saya yang ingin bolos keluar. Ya memang SMA saya cukup berwarna-warni dan cukup punya banyak cerita, karena kami berada di SMA Negeri 1 Tegal yang sebenarnya kegiatan kami itu banyak, dan juga walaupun siswanya sering bolos, tapi ternyata kami mampu loh tetap menjadi SMA yang paling bergengsi satu kota Tegal. Nah, jadi Pak Joni ini tuh kerjaannya kalau nggak nongkrong di tempat parkir itu ngajar, pastilah karena kan beliau guru. Nah, beliau itu mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, dan pada saat itu saya diajar oleh beliau itu waktu kelas 11. Nah, di kelas 11 itu ada materi yang pertama itu materi resensi dan juga materi teks berita. Nah, saya berulang kali kita praktek membuat resensi dari novel ataupun dari berita, dan juga membuat resensi dan juga membuat berita. Ya. Nah, waktu itu topik utama yang harus kita beritakan adalah apa saja sih yang terjadi di SMA Negeri 1 Tegal selama dalam kurun waktu 1 tahun ini. Katakanlah kita disuruh membuat press release kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Tegal, dan juga berita-berita, mungkin ada teman atau adik kelas kita yang meraih prestasi. Dan kenapa saya menjadikan beliau adalah guru favorit saya, karena ketika saya praktek atau ketika kami praktek, beliau itu benar-benar mengkoreksi satu persatu naskah kita, kata demi kata, tanda baca demi tanda baca. Bahkan beliau juga memberikan arahan bahwasannya ketika saya menulis seperti ini, maka orang lain akan menangkapnya seperti ini. Ketika saya menggunakan kata ini, maka orang lain juga akan menangkapnya atau meresponnya dengan hal yang seperti ini. Jadi beliau itu benar-benar orang yang sangat logis, dan beliau juga sangat memperhatikan tata bahasa dan penggunaan kata atau penggunaan kalimat dalam kita menggambarkan sesuatu. Nah, dari situlah saya merasa kayak wow, beliau keren banget bisa memperhatikan siswanya seperti ini. Ya walaupun
Mungkin ada beberapa siswa yang kurang suka sama beliau karena beliau terlalu kritis dalam tulisan kita. Namun bagi saya yang memang sudah terjebur dalam dunia tulis menulis ini, saya merasa it's good. Itu adalah sesuatu yang baik untuk saya karena kedepannya itu juga pasti akan berguna dengan saya, kepada saya ketika saya akan menulis lagi atau ketika saya ingin memberitakan sesuatu. Dan itu terbukti sekarang karena sekarang saya berada di organisasi dan di divisi media kreatif, yang mana saya itu menghandle Instagram suatu organisasi, dan itu sangat berguna sekali. Kiranya itu aja sih pembahasan kali ini. Udah cukup lama juga, bermenit-menit aku ngobrol di sini. Mohon maaf apabila ada beberapa perkataan yang salah dan juga perkataan yang mungkin tidak atau kurang mengenakan. Bye bye.